Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita ya pada kesempatan kali ini. Pada semester ini saya akan mengampu terkait dengan materi elektronika ya. Agenda hari ini kita adalah kontrak kuliah dan materi pendahuluan ya. Pengantar ke materi elektronika. Saya kira itu agenda kita kali ini. Oke teman-teman, sebenarnya elektronika ini bisa jadi adalah bagian kelanjutan dari materi fisika yang sebelumnya. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan ke materi elektronika yang nanti lebih banyak berhubungan ke keterampilan kalian di bidang informatika. Oke, sebagai deskripsi mata kuliah, saya kira tidak perlu kenalan ya, karena saya kira kita sudah sama ya, nggak ada yang update lah. Ada yang tambah umur ya, nama tetap, nomor HP juga tetap, dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Kalau ada hal-hal lain, kontak dan lain sebagainya, silahkan lewat grup sudah dibikin, bisa lewat sana. Ada yang tanya, diskusi dan lain sebagainya juga bisa lewat WA atau yang media-media lain. Oke, kita langsung ke deskripsi mata kuliah, bahwa dalam mata kuliah elektronika kita nanti adalah mempelajari tentang fenomena dasar elektronika ya. Apa fenomena dasarnya ya elektronika? Nanti kita bahas bahwa elektronika itu berasal dari kata elektron dan mekanik, berarti elektron yang bergerak kayak gitu ya. Nah kemudian di sana berarti nanti ada hal-hal terkait listrik, misalkan arus listrik, tekanan listrik, hambatan listrik dan lain sebagainya. Fenomena dasarnya ke arah sana. Kemudian ada hukum-hukum yang kita pelajari nanti, juga ada hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff dan berbagai hukum-hukum lain yang mengatur tentang hubungan besaran yang ada dalam besaran yang terkait dengan kelistrikan. Kemudian kita juga akan pelajari tentang komponen elektronika, ada komponen aktif, ada komponen pasif. Sebentar, ada yang ini ya, ada pengesahan KP. Oke Mas, nanti di Pak Eko sama Dicap ya. Oke, monggo Mas. Mari. Oke, lanjut ya. Tadi kita bahas tentang komponen, jadi ada komponen aktif, ada komponen pasif. Komponen aktif itu misalkan dioda, transistor, kemudian IC. Nah, kemudian komponen pasif itu misalkan hambatan atau resistor, kemudian induktor, kapasitor dan sebagainya. Kemudian kita juga membahas tentang penguat ya, penguat amplifier, menggunakan operational amplifier. Nanti komponennya menggunakan ya, IC op-amp ya. Dan kita juga mempelajari tentang sensor. Mungkin sensor juga sudah teman-teman gunakan ya kemarin pada waktu project. Nanti kita pelajari cara teoritis dan cara aplikatif, karena sensor itu juga banyak macam-macamnya. Kemudian juga kita pelajari tentang rangkaian elektronika sederhana, dalam bentuk project dan berbagai hal lain nanti rangkaian elektronikanya. Oke teman-teman, itu kurang lebih deskripsi mata kuliah kita. Kemudian setelah kuliah ini harapannya teman-teman nanti mampu memahami tentang konsep kerja atau cara kerja dan karakteristik dari komponen-komponen. Resistor fungsinya untuk apa? Perhitungan pengukurannya kayak gimana? Merangkainya seperti apa dan lain sebagainya. Itu konsep dan karakteristik komponen. Gimana mengukurnya? Gimana menghitung sambungan dan lain sebagainya. Misalkan kayak gitu. Kemudian juga dikaitkan dengan implementasi komponen tersebut dalam sebuah rangkaian. Jadi nanti di akhir memang teman-teman ada project based learning ya, atau berbasis project yang
pembelajaran berbasis project yang dimana teman-teman harus membuat ya tentunya rangkaian elektronika, berarti hardware ya, dengan berbagai komponen yang ada. Walaupun tentunya juga boleh dikombin dengan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi wajibnya adalah membuat rangkaian elektronika, kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu kemudian lanjut ya. Ini materinya yang akan kita pelajari kurang lebih sebagai gambaran ya. Pertama adalah rangkaian listrik. Kita nanti akan mereview materi-materi tentang kelistrikan, bagaimana arus, tegangan, bagaimana sebuah sirkuit itu rangkaian listrik ya, terhubung, kemudian bagaimana mengukur tegangan, arus, hambatan, dan lain sebagainya. Kemudian apa alat ukur yang digunakan dan lain sebagainya kita review. Itu tentang kelistrikan ya. Kemudian juga ada hukum Kirchhoff ya, di sana hukum yang mengatur tentang biasanya ada loop ya, ada loop sebuah rangkaian mungkin terdiri dari berbagai sumber tegangan, nggak hanya satu, kemudian juga banyak hambatan. Nah, maka kita bisa menentukan nilai arus maupun tegangan pada sebuah loop atau pada sebuah jalur tertentu. Nah, gitu. Jadi banyak jalurnya, kita bisa menentukan berapa tegangan dan arus pada jalur tersebut. Nah, jalur itu bisa, kalau pakai hukum Kirchhoff berarti kita menggunakan pengukuran ya. Kita pakai teori ya, berarti pakai teori. Nanti misalkan rangkaian kayak gini, ada arusnya, kemudian juga ada lagi kayak gini, kemudian ada lagi kayak gini, misalnya kayak gini. Nah, ini sebuah rangkaian misalkan terhubung, nah maka kita bisa, ini ada V1 katakanlah, misalkan gitu, ini R1, R2, ini R3, nah maka kita bisa mencari arus yang ada di sini berapa, misalkan katakanlah ini I1. Ini kemudian cari ini I3 misalnya kayak gitu. Ini I1 nah, kayak gitu. Ini I1. Nah, kemudian ini adalah I2 kayak gitu. Misalkan ini I2. Nah, gitu. Kita bisa mengetahui I pada masing-masing ini jalur dan juga tegangan yang ada pada masing-masing jalur. Nah, pakai hukum Kirchhoff. Berarti kita pakai cara teori. Tapi kita juga bisa mengukur ya. Nah, misalkan tegangan yang di sini ini ngukurnya gimana? Maka kita bisa pakai apa? Alat ukur namanya voltmeter. Nah, gitu. Nah, kalau tegangan diukur secara paralel, kalau hambatan, kalau apa ini arus nanti kita diukur secara seri, maka perlu ini dipotong ini. Misalkan mau diukur di sini, maka ini dipotong dulu, kemudian dipotong ya, atau nggak sambungkan, kemudian ini disambungkan kepada alat ukur I, misalnya kayak gitu. Nah, ini disambungkan lagi kayak gitu. Maka kalau alat arus disambung secara seri, cara pengukurannya. Ini Kirchhoff itu secara teori, maka kita juga bisa mengukurnya secara praktek, kita bisa mengukurnya. Nah, kalau ini R atau hambatan, ini juga bisa diukur pakai resistor, berarti langsung aja. Misalnya kayak gini, berarti ini dihubungkan sama resistor ya. Sama R. Selain diukur juga bisa dilihat sesuai gelang-gelangnya salah satunya, walaupun resistor nggak hanya gelang, di badannya juga ada yang bentuknya nggak gelang ya. Nah, bisa dilihat juga bisa kita ukur. Jadi ada dua hal itu yang perlu kita pahami. Yang lain selain itu, bahwa dalam elektronika kita juga perlu memahami tentang misalkan komponen. Komponen elektronika itu juga ada bentuk fisiknya ya, bentuk fisik karena hardware. Nah, maka ada dioda, transistor, dan macam-macamnya itu ada bentuk fisiknya karena hardware. Nah, tapi dalam simulasi atau pemrogramannya, dalam simulasinya ya,
dia menggunakan simbol. Maka kita nanti juga perlu mempelajari, mengetahui simbol-simbol. Nah, misalkan ini adalah simbol sumber tegangan, yang seperti ini adalah simbol apa? Resistor, yang seperti ini adalah simbol kapasitor, yang seperti ini adalah simbol induktor, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita pahami. Nah, misalkan yang seperti ini adalah simbol apa? Grounding, nah kayak gitu, maka perlu kita pahami. Jadi dalam komponen elektronika ada secara pembagian, ada komponen aktif, ada komponen pasif. Tadi macam-macam sudah jelas, tapi secara simbolisasinya kita juga perlu paham, karena itu nanti di dalam soal, di dalam simulasi dan lain sebagainya kita menggunakan simbol-simbol rangkaian tersebut. Itu terkait dengan komponen ya. Nah, kemudian selain komponen kita nanti juga akan pelajari tentang rangkaian resistor. Nah, resistor itu juga bisa disambung. Nah, sambungan saya kira sudah familiar ya beberapa teman-teman saya kira. Secara seri, secara paralel, secara campuran, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada rangkaian kapasitor. Nah, kapasitor juga sama, bisa sambung secara seri, bisa sambung secara paralel, dan lain sebagainya. Campuran, dan lain sebagainya. Ini kapasitor, ini R, ini C. Itu. Ini ada lagi yang satunya L, induktor ya. Nah, kayak gitu. Kemudian juga ada rangkaian dioda. Nah, dioda ini fungsinya sebagai penyearah. Kalau dioda kan simbolnya kayak gini. Nah, dia hanya bisa melewatkan satu puncak gelombang gitu ya. Nah, kemudian selain dioda juga ada transistor. Nah, nanti kita pelajari fungsi-fungsinya, karakteristiknya, daerah kerja transistor, dan lain sebagainya. Secara umum fungsi transistor itu bisa sebagai switching, kemudian juga bisa sebagai switching, kemudian bisa sebagai penguat, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, yang paling familiar mungkin transistor itu difungsikan sebagai switching. Selain transistor, mungkin kita nanti juga akan pelajari tentang IC ya, integrated circuit. Walaupun secara umum IC itu ada IC analog ya, dan ada IC digital. Mungkin kalau IC digital pengolahannya menggunakan pengolahan digital yang nanti mungkin akan banyak dipelajari di materi teknik digital. Tapi di elektronika kita juga mengenal IC ya. Atau menggunakan IC, beberapa IC analog kayak op-amp dan lain sebagainya, itu bentuknya kayak IC. Kemudian ada operational amplifier, jadi ada penguat, jadi sebuah sinyal itu bisa dikuatkan, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga sensor. Sensor itu apa sensor? Teman-teman mungkin sudah familiar tentang sensor. Dulu waktu fisika mungkin kita sudah belajar tentang besaran ya. Besaran. Maka sensor ini adalah alat yang bisa mendeteksi perubahan atau gejala alam atau besaran yang ada di lingkungan, kemudian dibawa ke dalam besaran yang bisa dipahami oleh alat pemproses. Nah, maka inputnya itu adalah kondisi lingkungan atau besaran tadi, outputnya adalah besaran yang bisa diproses. Nah, biasanya besaran yang bisa diproses itu adalah sinyal. Biasanya bisa analog ataupun digital. Kemudian selain itu juga apa lagi? Arus maupun tegangan ketika bentuknya analog. Nah, kayak gitu. Nah, nanti apa sih bedanya analog dan digital? Saya kira nanti pas materi teknik digital bisa dilihat ya. Bahwa analog itu biasanya continue. Ini ya. Berarti misalkan ini fungsi T, X, ini fungsi T, waktu, maka ini sinyal, ini fungsi V, tegangan misalkan. Nah, kalau analog itu berarti continue. Nah, kalau digital itu biasanya bentuknya discrete ya. Nah, kayak gini. Bentuknya misalkan. Gitu ya. Nah, nanti dalam pelabelan simbolnya bisa jadi kalau analog itu menjadi sin biasanya.
kayak gini sinyalnya. Kalau di digital itu menjadi sinyal kotak 0101. Nah, kalau puncak itu ini 1, ini 0, nah, kayak gitu. Itu kemudian sensor dan transducer hampir sama. Jadi nanti ada sensor bisa dibuatkan. Elektronika apakah bisa memproses sensor? Bisa. Jadi dalam elektronika juga bisa memproses sensor ya. Jadi nggak hanya pemrograman menggunakan Arduino saja yang bisa memproses sensor, tapi di dalam elektronika juga bisa memproses sensor. Oke, kemudian ada rangkaian elektronika sederhana. Nah, nanti contoh-contoh beberapa rangkaian elektronika sederhana bisa kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah project, di mana teman-teman nanti membuat sebuah project ya. Nah, nanti projectnya yang memang harus dibuat sendiri, bukan apa ya, bukan template dari toko kayak gitulah. Nanti jenisnya saya sampaikan terkait peraturan project. Itu teman-teman gambaran materinya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Ya enggak. Rangkaiannya itu kayak pas Punya pelajarannya gambarannya? fisika itu. Gambarnya kayak pelajaran fisika itu. Ya, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Sebentar. Pertanyaannya bisa dibaca, Mas? Yang tanya pakai itu tadi loh. Saya sebentar lihat ya. Miscekin sekali. Pak, kalau pakai IC nanti masih pakai kapasitor dioda dan lain-lain tidak? Atau cukup IC saja? Dan ada kelemahan pakai IC enggak, Pak? Oh, kayak gini. Jadi memang IC itu namanya integrated circuit. Dalam IC itu punya fungsi khusus ya. Misalkan IC 55, IC op-amp, itu yang analog. Kemudian ada IC digital, itu IC AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Apakah masih pakai kapasitor dan dioda? Ya, tergantung fungsi rangkaiannya. Bisa jadi rangkaian itu cukup dengan IC saja. Bisa jadi dalam sebuah rangkaian itu juga membutuhkan kombinasi, nggak hanya IC saja, tapi juga rangkaian pendukungnya. Salah satunya mungkin nanti rangkaian pembangkit sinyal kayak gitu. Rangkaian pembangkit sinyal itu ya ada IC 55, IC analog, dan juga masih menggunakan resistor dan kapasitor. Nah, kayak gitu. Gitu Mas mungkin jawabannya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, berarti tergantung pada rangkaian yang dibuat. Jadi rangkaian itu punya fungsi. Nah, fungsi rangkaiannya itu apa? Ya, kita membuatnya sesuai dengan fungsi rangkaian itu. Nah, fungsinya apa? Biasanya sebelum kita bikin desain atau simulasinya. Kenapa perlu dibikin simulasi? Ya, biar kita nggak boros ya. Kalau beli tapi hanya trial dan error, nah kemungkinan kita kan boros komponen, boros biaya, dan lain sebagainya. Maka perlu simulasi. Biasanya ada simulasi, dan fungsi simulasinya seperti itu. Mas, mungkin fungsi simulasi untuk seperti itu. Biar kita tahu outputnya nanti kayak gimana, sesuai yang kita inginkan atau enggak, kayak gitu. Nah, nanti juga kita berikan beberapa contoh software simulasi. Oke, saya lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain? Belum ada ya. Saya lanjut dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa, kalau di message nggak kebaca mungkin bisa tanya langsung ya. Karena apa? Mungkin nggak kepantau. Nah, ini teman-teman, metode kuliah kita bisa teori ya. Sampaikan karena memang elektronika ada beberapa yang kaitannya sama teori, ada simulasi, jadi pakai software ya, ada praktikum, ada project, kemudian ya kita juga online gitu. Nah, ini maka perlu dukungan laptop, internet, software, bahan praktikum, dan lain sebagainya. Jadi kuliah ini bisa kombinasi. Misalkan saya menyampaikan teorinya, nanti simulasinya bisa dalam bentuk
soal kuis, kemudian kalian diminta simulasi menjawab atau yang lainnya kayak gitu. Ya, nanti kita lihat saja modelnya seperti apa. Gambaran saya seperti itu. Jadi mungkin 2,5 jam yang kita gunakan, ya enggak full saya terus yang via Meet seperti ini ya. Tapi mungkin kita combine kayak kuliah fisika kemarin ya. Ada materi, kemudian ada kuis. Nah, kuisnya nanti juga bisa bentuknya simulasi atau kuis menjawab soal, tergantung kasus materinya ya. Tergantung kasus materinya seperti apa. Kalau materi teori atau materi yang butuh simulasi, nah kayak gitu. Saya kira itu ya teman-temannya. Sama project, tentunya nanti akan ada project based learning. Jadi ada kasus-kasus, ketentuan-ketentuan yang bisa teman-teman selesaikan dengan project ya. Membuat sebuah rangkaian elektronika dengan ketentuan tertentu. Itu saya kira untuk model kuliahnya ya. Ada pertanyaan sama ini? Yang model kuliahnya itu teori simulasi partikel project online. Sing projectnya itu. Project seperti biasa Mas, nanti akan saya sampaikan apa setelah UTS atau sebelum UTS. Yang jelas sebelum project nanti akan saya sampaikan panduan-panduan projectnya ya. Misalkan kelompok atau mandiri atau kelompok berapa orang dan lain sebagainya gitu ya Mas. Kayak Mas kalkulus 2 itu gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk penilaian berarti ini ada UAS, UTS, tugas dan project, kemudian ada kehadiran masing-masing persentasenya. Untuk UAS, UTS, tugas 30%, kemudian kehadiran 10%. Saya kira sudah proporsional ya untuk ini. Ini untuk buku referensi dari teman-teman. Jadi teman-teman boleh melihat ini ya, buku referensi John Adler dan Sutono, Elektronika Dasar, penerbitnya Informatika Bandung. Ini bisa dicari di Gramet ya. Nah, kemudian untuk electronic device, semua electronic circuit fundamental and application ini e-book, jadi bisa di searching di Google ya. Nanti bisa dibaca-baca gambaran materinya. Itu mungkin dari buku referensi, jadi teman-teman bisa mencari buku-buku tersebut, atau mungkin teman-teman juga boleh menggunakan buku referensi yang terkait dengan elektronika. Saya kira terbuka saja ya. Baik punya buku atau media lain ya. Ini teman-teman bisa mengupgrade gitu ya untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan dari mata kuliah ini. Itu saya kira jadi juga nggak saklek ini, tapi secara umum saya menggunakan buku ini nah kayak gitu. Tapi teman-teman boleh mencari buku ini juga boleh, menggunakan referensi lain juga boleh kayak gitu. Oke, ini terkait referensi. Ini adalah software pendukung teman-teman. Jadi teman-teman nanti di dalam laptopnya bisa menginstal ini ya. Pilih salah satu aja. Bisa multisim, bisa Proteus, bisa Electronic Workbench. Nah, secara umum saya menggunakan Electronic Workbench nanti ya. Saya kira ringan dan cukup simpel ya. Dan mungkin untuk elektronika dasar ini sudah cukup mewakili. Tapi saya juga di laptop juga terinstall Proteus ya. Tapi kalau multisim tidak ada. Ya silakan nanti. Yang paling kecil apanya? Yang paling kecil ukuran filenya adalah Electronic Workbench. Nanti bisa teman-teman install lah gitu ya. Nah kalau yang di ini jadi simulasi itu seperti ini teman-teman. Ini gambaran simulasi apa ini ya? Ini adalah saklar otomatis mungkin ya. Ke dioda menggunakan op-amp ya. Ini ada berapa komponen tadi dikatakan Mas menjawab tadi ya. Kalau pakai IC ini tuh IC op-amp LM324 tadi ya. IC penguat tadi, ini kapasitor, ini resistor, ini transistor, ini dioda. Jadi dalam sebuah rangkaian itu gabungan ya, nggak hanya satu IC berdiri sini, tapi sebuah rangkaian terhubung seperti ini. Ini adalah contoh rangkaian dan wiringnya. Yang hijau-hijau ini berarti kabel penghubung atau wiring.
Nanti ketika seperti ini disimulasikan sudah jalan, maka teman-teman bisa membuatnya di versi hardware gitu ya, dengan mengikuti besaran-besaran yang ada di sini. Nah, kayak gitu. Biar apa? Biar ya harapannya mempermudah dan kita sudah mengetahui cara kerja dan keberhasilan dari simulasi itu. Nah, kayak gitu. Termasuk di sini kita juga bisa melakukan pengukuran nilai-nilainya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu pentingnya simulasi. Nanti bisa kita contohkan lah untuk model simulasinya. Oke, itu untuk kalau yang tampilan ini pakainya Proteus. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih salah satu dari software itu. Kalau saya nanti menjelaskannya mungkin pakai Electronic Workbench. Gitu ya teman-teman ya. Tapi saya nggak mandate ya. Pak, Software itu ya silahkan kalian mungkin sudah pernah belajar sebelumnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya adalah project. Nanti projectnya berarti tentunya hardware ya teman-teman ya. Karena kita elektronika kaitannya sama hardware. Walaupun teman-teman juga bisa mengkombinnya dengan software atau aplikasi ya. Misalkan berbasis mobile, berbasis web, dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi yang utama adalah fungsi atau rangkaian elektronik hardware-nya itu ada. Nah, kemudian teman-teman juga bisa sampai mempublikasikan project dalam bentuk artikel atau jurnal ilmiah ya. Otomatis nanti kalau teman-teman sampai tahapan publikasi dan terpublish di jurnal ya atau conference ya, nah, otomatis nanti bisa mendapatkan nilai A kayak gitu ya. Oke, itu terkait project. Nah, ini ke materi pengantar. Sebelum ini kontrak kuliahnya tadi teman-teman sudah saya sampaikan. Sebelum materi pengantar mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Ini materi tadi kontrak kuliah saya sampaikan terkait capaian pembelajarannya, terkait buku-buku referensinya, terkait materinya, dan berbagai hal lain sudah saya sampaikan. Maka selanjutnya saya sampaikan tentang pengantar ke elektronika. Sebentar ya, tak minum dulu. Oke teman-teman, pengantar elektronika. Ini saya kira diagram materi yang memberikan gambaran posisi yang kita pelajari itu di mana. Sebenarnya satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu sebagai sebuah satu kesatuan yang dimana teman-teman akhirnya bisa mengambil bagian-bagian dari materi kuliah itu kemudian membangun sebuah capaian atau kompetensi lulusan program studi. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman saya kira juga sudah mempelajari logika, sudah mempelajari fisika, termasuk nanti informatika, sistem kendali dan lain sebagainya. Nah, salah satu pendukungnya adalah elektronika, gitu ya, yang akan menjadi kompetensi teman-teman pada bidang robotika, kemudian embedded system dan berbagai bidang lain. Nah, kayak itu. Gitu ya teman-teman ya untuk posisinya di materi elektronika. Kemudian elektronika itu sendiri pada dasarnya adalah berasal dari dua kata. Yang pertama adalah elektron dan mekanika, atau dalam bahasa Inggrisnya elektronik dan mekanik ya, atau elektron dan mekanik, yang artinya tentunya adalah bagaimana pergerakan elektron. Nah, mungkin dulu pas materi listrik statis sudah saya jelaskan bagaimana kenapa sebuah elektron itu bergerak, gitu ya. Nah, kemudian elektronika sendiri juga sebuah cabang dari ilmu teknik ya, atau fisika, atau bagian yang ada di sana, yang fokusnya adalah bagaimana aliran elektron pada partikel yang berbuatan listrik pada komponen aktif. Nah, komponen aktifnya ya transistor, dioda, IC, kemudian komponen pasif ya, termasuk elektronika. Komponen pasifnya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jadi secara prinsip memang dalam materi elektronika itu tidak ada programming ya. Walaupun nanti
ke depan dalam implementasinya yang lebih luas, ya bisa dikombin dengan materi-materi programming kayak gitu. Membuat menjadi sebuah project berbasis IoT dan lain sebagainya itu kan juga ada rangkaian-rangkaian elektronika kemudian digabung dengan aplikasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang perlu kita pahami, ada beberapa fungsi dasar dari perangkat elektronika. Yang pertama adalah rectifier, jadi penyarah. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dalam mempelajari rangkaian elektronika, biasanya kita bekerja pada sumber tegangan DC atau direct current. Atau arus arah gitu ya. Arus arah. Kemudian padahal di dalam kehidupan sehari-hari suplai tegangan, suplai sumber energi kita itu dari PLN. PLN itu adalah direct current gitu ya. Direct current itu berarti bolak-balik. Ya, tegangan bolak-balik. Maka perlu salah satu fungsi yang ada di sana adalah disearahkan. Nah, contoh penyarahannya di sini ini menggunakan bridge rectifier atau dioda, ya, jembatan dioda, sehingga menghasilkan seperti ini yang bawah, yang warna ungu ini sebenarnya hasil dari dioda ini yang ungu ini. Nah kemudian jadi ripple yang atas ini lebih gini. Intinya itu ini itu AC, gitu ya. Nah kita itu pengen mendapatkan tegangan AC itu kalau digambarkan sebenarnya kayak gini. Nah, misalkan fungsi T ya. Nah kemudian kalau DC itu kayak gini, hanya searah aja. Nah maka dari yang ini gelombang sin menjadi searah ini saja, maka perlu rangkaian ini, nah kayak gitu ya. Nah, rangkaian ini saja kita akan menghasilkan ini, yang biru ini. Nah, tapi ketika menggunakan smoothing ini, nah maka dia akan menghasilkan yang hitam ini. Nah, kayak gitu ya gambarannya teman-teman. Ini secara gambaran mungkin akan lebih mudah, walaupun cara hitung-hitungan lebih rumit ya, karena dapatnya gimana itu perlu dihitung juga. Ada hitung-hitungannya kayak gitu. Ya mungkin akan lebih detail waktu materi akan kita pelajari. Itu yang pertama adalah rectifier. Walaupun ada ini penyarah gelombang penuh ya, karena ada penyarah setengah gelombang. Yang kedua, fungsi dasar yang kedua dari rangkaian elektronika adalah amplification atau penguat. Jadi ada sebuah sinyal P-in, tegangan sinyal yang amplitudenya rendah, gitu ya. Kemudian dilewatkan sebuah ini op-amp-nya dengan formula atau rangkaian seperti ini, maka menjadi lebih kuat atau lebih tinggi amplitudenya, kayak gitu. Nah, bagaimana kenaikan tegangannya? Nah, ini sudah ada rumusnya, voltage gain dengan mengikuti kayak gini. Ini ada rumus frekuensi dan lain sebagainya. Di dalam penguat nanti juga banyak, ada penguat pembalik dan lain sebagainya. Pembalik maksudnya ini pembalik itu ini kan nggak dibalik. Kalau dibalik berarti dikuatkan dan dibalik, berarti bisa kayak gini jadi sinyalnya. Nah, sinyal outputnya jadi kayak gini, lebih kuat dan jadi lebih terbalik. Ada berbagai macam penguat, gitu ya. Nanti bisa kita pelajari lebih detail. Contoh yang selanjutnya adalah pengendalian, jadi controller. Jadi dalam controller itu mungkin lebih banyak kayak saklar gitu ya. Saklar. Nah, ini ada sensor LDR ya. Nah, kemudian ini ada apa? Yang difungsikan sebagai saklarnya, ada transistor. Yang kemudian ini ada dioda, gitu ya. Di sini mungkin bisa LED dan lain sebagainya. Ini ada resistor. Nah, LDR ini fungsinya dipengaruhi oleh sinar matahari sehingga akan mempengaruhi hambatan pada LDR.
Hambatan pada rangkaian ini tentunya akan berpengaruh pada arus ini, arus basis ya. Nah, perbedaan arus basis nanti akan berpengaruh terhadap kinerja dari transistor. Misalkan bekerja di daerah aktif, saturasi, dan lain sebagainya. Perbedaan kinerja inilah yang menyebabkan transistor itu on atau off, kayak gitu ya, atau mati. Nah, on atau off itu nanti dijadikan trigger pada ini. Ini adalah apa namanya? Relay. Kenapa pakai relay? Karena kita mau menyalakan dan menghidupkan lampu yang sumber tegangannya AC, nah, kayak gitu. Atau PLN lah. Kalau nggak pakai lampu PLN, di sini pakai lampu LED DC ya, kita nggak perlu pakai relay. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari rangkaian elektronika sebagai pengendali atau kontrol, atau mungkin lebih tepatnya bisa kayak semacam saklar. Nah, komponen ini juga butuh daya ya, butuh daya atau sumber tegangan, butuh aktif. Karena ini komponen aktif, maka di sini juga perlu dipasang baterai, nah kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu contoh fungsi dasar rangkaian elektronika sebagai pengendali. Nah, fungsi dasar lainnya rangkaian elektronika itu sebagai pembangkit. Apa sih yang dibangkitkan? Nah, pembangkit ini sebenarnya sinyal itu kan perlu dibangkitkan ya. Misalkan ini, sinyal. Gambarnya kurang bagus ya. Misalkan kayak gini. Nah, ini. Nah, ini tuh perlu dibangkitkan. Membangkitkannya itu lewat output ini. Nah, jarak ini misalkan ini waktu, jarak T-nya ini dipengaruhi oleh nilai ini. Nah, nilai ini mempengaruhi nilai time-nya atau periodenya kayak tadi. Jadi ini sudah IC, ini tuh IC NE55 itu bentuknya IC ya. Kalian bisa searching, ini IC. Dan di sini juga masih ada kapasitor, masih ada resistor, nah, dan dirangkai seperti kondisi ini. Termasuk ini masih butuh sumber tegangan atau VCC, butuh baterai berarti ya. Dan menghasilkan output pembangkit sinyal kotak misalkan kayak gitu dengan frekuensi tertentu yang dipengaruhi oleh nilai R, baik R1 maupun R2 dan kapasitor kayak gitu. Itu fungsi selanjutnya dari rangkaian elektronika sebagai pembangkit gelombang atau pembangkit sinyal gitu ya teman-teman ya. Biasanya nanti kalau dalam rangkaian digital teman-teman pasti membutuhkan input clock ini sebagai clock atau detak ya. Misalkan bikin counter dan lain sebagainya, maka butuh rangkaian ini sebagai clock atau detaknya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu fungsi dari rangkaian pembangkit gitu ya. Oke, kemudian fungsi yang lain juga adalah sebagai conversion atau konversi. Ini ada rangkaian, ini adalah panel surya ya. Panel surya itu sebenarnya terdiri dari sambungan N dan P atau PN junction. Ada tipe N dan tipe P. Nah, perbedaan antara dua hal itu bisa menimbulkan arus. Nah, gitu ya. Arus yang dilewatkan filamen, maka dia bisa menyebabkan perubahan menjadi cahaya. Maka dia dari cahaya ya menjadi listrik, menjadi cahaya lagi. Walaupun ini juga bisa, current-nya ini bisa disimpan dalam aki gitu ya baterainya, dalam aki gitu. Nah kayak gitu. Sebagai charging, nanti akinya digunakan lagi sebagai cahaya kayak gitu. Nah itu konversi. Atau mungkin teman-teman juga masih punya sepeda yang punya dinamo itu ya dari gerak kemudian bisa dikonversi menjadi cahaya. Itu fungsi rangkaian elektronika sebagai conversion ya, atau mengkonversi. Itu teman-teman secara umum fungsi-fungsi dari dasar dari rangkaian elektronika. Nah tentunya untuk ke sana nanti juga perlu dipelajari komponen-komponennya, juga perlu dipelajari karakteristiknya, perlu dipelajari bagaimana membuat rangkaian, sambungan dan lain sebagainya. Nah kemudian penerapan teknologi elektronika itu saya kira sudah sangat luas ya, atau mungkin kita malah tidak bisa lepas dari barang elektronik
dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini, termasuk telepon yang mungkin nggak komunikasi ya, untuk komunikasi ya, komputer, laptop dan lain sebagainya kan juga barang elektroniknya. Nah, kemudian juga ada instrumentasi atau pengendalian, misalkan sebagai inverter, osiloskop, counter, sinyal generator ya, tadi dicontohkan tadi ya, sinyal generator tadi ya, yang sederhana ya kayak tadi pakai IC 555 tadi. Itu ya teman-teman ya, untuk berbagai aplikasi lainnya. Nah, mungkin pengendalian mesin-mesin industri dan lain sebagainya sebagai controllernya. Nah, kemudian juga rangkaian ini juga bisa dimanfaatkan pada bidang industri, misalkan pada pengendalian ketebalan produk, misalnya kualitas produknya, kemudian juga suhu dan kelembapan, nah kayak gitu, pengukuran dan lain sebagainya. Nah, selain itu di dalam aplikasi ilmiah juga bisa sebagai misalkan pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, EKG dan lain sebagainya. Saya kira itu bidang-bidang yang ya nggak lepas lah dari elektronika gitu di dalam aplikasi, walaupun tentunya elektronika dalam bidang komputer itu lebih advance ya dibandingkan yang kita pelajari, tapi ini bisa menjadi sebuah dasar kita untuk mengenal ke sana, karena secara prinsip rangkaian itu saya kira sama saja. Itu teman-teman untuk materi pengantar kita pada kuliah siang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Punya gambaran ya untuk materi yang kita pelajari ke depan ya. Ajeng tanya Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bayu Pak, ajeng tanya Pak. Gimana Mas? Tanyanya yang Suaranya lain Pak. Tanyanya yang lain nih Pak. apa Mas? Monggo. Itu kan kulo kan pembayarannya kan belum itu Pak, di kampus kan belum semester satunya itu belum ditulis di Oh, belum ditulis gitu. Terus? kan di learning kan belum muncul lah Pak. Hmm. Nggak bisa, belum bisa absen Pak. Bayu Pak. Iya, maksud tuh gini, itu sudah kamu komunikasikan dengan bagian keuangan, Mbak Mailin? Udah Pak. Katanya disuruh ke sana tapi besok Pak. Oh ya, ya udah itu diurus saja, dikonfirmasi. Eh, ini kan saya bisa apa? Eh, jurnal itu kan bisa saya send sebelum kuliah minggu depan ya, tapi tolong dikonfirm. Karena kalau sudah ngisi kuliah lagi, saya kan harus nge-send ini ya, Iya Pak. send jurnal kuliah gitu sehingga nggak bisa ngedit. Nah, maka sebelum minggu depan konfirm aja. Itu ya, Mas. Iya Pak. Ada yang lain yang jelas silakan segera dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Oke Nah, Pak. kalau terkait keuangan sama apa? KRS dan lain sebagainya ke bagian IT, kalau terkait dengan prodi atau terkait Oke Pak. pembelajaran mata kuliah dan lain sebagainya. Gitu Mas Bayu mungkin ya. Udah jelas Pak. Makasih Pak. Oke ya. Oke, secara prinsip saya juga enggak masalah kayak gitu ya. Yang penting segera diurusi kayak gitu. Oke, saya kira itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Kalau enggak, mungkin untuk sesi pertemuan kita pada kali ini, materi kontrak kuliah dan pengantar seperti itu. Ke depan mungkin akan kita lanjutkan. Nanti coba sebentar Mas. Sebentar masih ada pertanyaan ya. Pak, untuk amplifiernya itu dipakai di rangkaian biasanya berapa watt? Kalau pakai 200 watt bagaimana?
Oh ya Mas, mungkin ini amplifier untuk penguat suara sound system itu ya. Oke, terus terang untuk sampai aplikasi ke sound system berapa besarnya watt itu saya belum apa ya Mas ya, belum implementasi sampai sana. Nanti coba saya untuk aplikasi yang dipakai di rangkaian punya berapa watt Pak? Kalau pakai yang 200 watt bagaimana? Atau watt lebih besar lebih baik? Secara prinsip ya Mas, sebenarnya aplikasi penguatan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Intinya sebuah sinyal itu kan perlu diolah, diproses untuk digunakan. Nah, yang selama ini mungkin kita lakukan adalah dari output sensor itu misalkan kurang memenuhi untuk diproses, nah maka kita naikkan atau tingkatkan sesuai dengan alat apa ya, rangkaian pemroses yang membutuhkan itu berapa, nah kayak gitu. Kalau pertanyaan ini kok kayak semacam alat amplifier pada sound system ya, watt-wattnya. Atau mungkin ada maksud lain Mas Andika. Kalau pakai sound system saya mungkin belum pernah ke arah sana. Halo Mas Dika. Seperti itu mungkin ada feedback, monggo kita diskusikan. Halo Mas Dika. Gitu ya Mas Dika. Secara umum, kalau pertanyaan tadi saya membaca pertanyaan itu benar atau enggak dari yang dimaksudkan Mas Dika. Tapi secara prinsip seperti yang saya jawab tadi untuk penggunaan amplifiernya. Jadi amplifier di sini mungkin bersifat general, bukan hanya amplifier pada, ya mungkin secara umum di lapangan itu ampli itu atau amplifier itu ya amplinya sound system, nah kayak gitu. Walaupun sebenarnya istilah amplifier itu adalah amplifier yang general dalam proses pengolahan sinyal. Gitu ya Mas, mungkin. Kalau detail ke sound system memang saya belum apa ya, mengerjakan hal-hal yang terkaitan khusus dengan sound system kayak gitu. Gitu Mas, mungkin jawaban saya. Mungkin kalau nanti lebih detail bisa kita diskusikan. Oh ya, oke Mas Dika. Seperti itu ya Mas, dari Mas Dika terima kasih. Memang dari sound system saya ya terus terang saja saya nggak berkecimpung di sana, mungkin kurang apa pas juga ketika memberikan jawaban. Gitu. Oke, saya kira itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri di sini ya. Cukup ya? Ada yang lain? Monggo. Halo? Cukup, Pak. Oke, teman-teman, saya kira seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan Mas Gilang sebagai Ketua A4 ya. Nanti silakan komunikasi. Materi nanti akan saya update di e-learning. Mungkin juga rekodnya ini bisa saya update juga di e-learning. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rudi mau tanya. Enggak, Mbak. Pak, kalau seumpamanya di e-learning juga dikasih untuk PPT-nya materi gimana Pak? Jadi bukan cuma